Salam damai sejahtera, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demi tanggung jawab akan apa yang akan saya sampaikan berikut ini, perkenalkan nama saya Bagio Pramudito Tejo Yuwono, usia 74 tahun, orang awam, tinggal di Makassar. Nomor HP Japri saya adalah 0852 9898 1948. Pada tahun 2018, saya bermimpi mendengar suara laki-laki berwibawa dari langit yang intinya menyuruh saya melaksanakan perintah memberitakan Injil yang tertulis di Markus 16. Saya yakin itu adalah suara Tuhan. Saya memegang erat prinsip tidak intervensi kepercayaan orang lain. Tuhan Yesus hanya menyuruh saya memberitakan Injil saja. Video ini adalah bentuk kesetiaan saya menjalankan 1 talenta yang saya terima dari Tuhan. Matius 25:26. Saya tidak mau digolongkan sebagai hamba yang jahat dan malas. Jika ada koreksi atau kritik yang membangun atas materi yang saya sampaikan ini, janganlah segan menyampaikannya. Mohon mendengarkan video saya ini lebih dulu, barulah memberikan kritik dan saran atas materinya. Jangan menghakimi wajah saya, karena saya tidak bisa memilih ibu bapak saya. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dengan bahasan ini, ketuklah tombol subscribe, kemudian tanda bel, serta tanda jempol. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-34, Rabu 25 Mei 2022 dengan topik Murtadin, Hidup Kristen. Maksudnya bagaimana murtadin hidup menjadi orang Kristen. Para murtadin ini berjumpa dengan Tuhan Yesus secara supranatural, lalu mengikut Tuhan Yesus. Menjadi Kristen secara mendadak, instan. Tentu belum tahu bagaimana sebenarnya hidup sebagai orang Kristen itu. Panduan berikut ini bisa dipegang sebagai pedoman hidup Kristen. 1. Diselamatkan oleh penggantian hukuman atas dosa-dosa kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Penggantian hukuman. 2. Mengaku saya mau digantikan hukumanku oleh korban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kemudian dibaptis Islam tanpa tanda mengubur hidup lama. Dan bangkit hidup baru. Hidup suci berdasarkan hukum Taurat versi Tuhan Yesus. Tidak boleh hidup berdasarkan hukum Taurat versi lama. Matius 5:20. Berikut adalah 2 contoh cara hidup Kristen yang salah. Jika hidup Kristen berdasarkan hukum Taurat versi lama, jangan membunuh. Maka orang Kristen hidup gegabah, sembrono, bisa marah lalu maki-maki seenaknya. Pikirnya tidak masalah. Karena kan saya belum membunuh, menghilangkan nyawa orang. Ini cara hidup Kristen yang salah. Tidak bisa masuk surga walau sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Matius 5:20. Dasar yang benar adalah hukum Taurat versi Tuhan Yesus. Jangan marah, jangan maki-maki, nanti akan dijebloskan ke dalam neraka. Matius 5:22. Contoh kedua, hukum Taurat versi lama, jangan berzina. Maka jika nonton film porno dianggap tidak masalah. Kan belum berzina, belum tidur bersetubuh dengan orang yang bukan pasangannya. Ini cara hidup Kristen yang salah. Tidak suci rohani seperti Allah yang adalah suci adanya. Hidup Kristen yang benar adalah mengikuti berdasarkan hukum Taurat versi Tuhan Yesus. Hidup kudus sampai ke dalam roh. Kali ini cukup 2 contoh saja. Jikalau mau lengkap, bisa nonton video saya yang ke-32 dengan judul Hukum Taurat
dihapus. 4. Jika hidup Kristen menggunakan dasar 10 perintah Allah versi lama ini, maka tidak bisa masuk surga. Silakan baca baik-baik Matius 5:20. 5. Jika sudah diusahakan, ini penting sekali, dengan perjuangan sungguh-sungguh hidup menurut hukum Taurat versi Tuhan Yesus, lalu terpleset, misalnya marah-marah plus maki-maki, bikin sakit hati orang lain, harus menyesal. Lukas 17 ayat 4. Lalu minta maaf kepada orang itu, misalnya kepada istri. Saya menyesal telah gagal menaati perintah mengasihi istri. Saya telah marah-marah dan maki-maki kamu. Saya mohon maaf. Janji tidak ulangi lagi. Jika belum berdamai, maka ibadah kita tidak berkenan kepada Allah. Bacalah Matius 5:23. Setelah berdamai dengan orang yang sakit hati, kita datang kepada Tuhan Yesus selaku imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita sehingga kita terpleset tadi. Ibrani 4 ayat 15. Mengakui kegagalan kita. Saya menyesal telah gagal menuruti perintah harus mengasihi istri. Tadi saya kasar Tuhan kepadanya. Mohon gantikanlah hukumannya ya Tuhan. Mohon ampun, saya janji bertobat tidak mengulangi lagi. Setelah berdamai dengan istri dan datang mengaku kepada Tuhan Yesus selaku imam besar, lalu kita datang beribadah kembali dengan penuh keberanian. Tidak takut-takut lagi. Menghampiri tahta kasih karunia. Tahta Allah yang menghukum dosa itu berubah menjadi tahta kasih karunia. Karena kita mengaku dengan membawa darahnya Tuhan Yesus. Ibrani 4 ayat 16. Karena di dalam daging Tuhan Yesus Kristus, dosa kita sudah dihukum. Kita tidak dihukum. Dosa kita dihukum di dalam dagingnya Tuhan Yesus. Jika kita sengaja berbuat dosa, tanpa perjuangan untuk menghindari dosa, bahkan merencanakan berbuat dosa, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ibrani 10, 26, 27, 28, 29. Jadi prinsipnya hidup kekristenan itu adalah satu, dibenarkan oleh Tuhan Yesus oleh penggantian hukuman yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. 2, hidup menurut berdasarkan hukum Taurat versi Tuhan Yesus. Matius 5, 21 sampai 48. 3, jika terpleset, gagal melakukan hukum Taurat, hidup atas dasar hukum Taurat versi Tuhan Yesus, kita bisa datang kepada Tuhan Yesus selaku imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan kita. 4, jikalau kita berbuat dosa sengaja, maka tidak ada pengampunan lagi. Tidak ada korban yang menghapus dosa ini. Yang ada hanyalah neraka. Jadi Kristen menjadi Kristen murah, tapi tidak murahan. Kita harus hidup lebih benar daripada hidup ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sekian bahasan kita. Tuhan Yesus memberkati.